Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi siswa-siswaku Madrasah Aliyah Negeri Blora kelas 12. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah kalian dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pembelajaran hari ini kita akan mengawali dengan membaca doa belajar bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Semoga pembelajaran kali ini bisa lancar dan bermanfaat. Oke, anak-anakku, ketemu lagi ya dengan Budian dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kita masih berkutat dengan kaidah penulisan surat lamaran pekerjaan. Pertemuan minggu lalu kita sudah membahas 3 struktur dalam surat lamaran pekerjaan. Coba apa saja kemarin? Tempat tanggal pembuatan surat, perihal lampiran, dan yang ketiga adalah alamat surat. Kemarin tugas yang sudah saya koreksi beberapa siswa masih ada yang melakukan kesalahan dalam penulisan, terutama dalam penulisan tanggal surat. Oke, diperhatikan baik-baik. Kemarin sudah saya sampaikan di sini tempat tanggal pembuatan surat. Untuk tempat dipisahkan dengan tanda baca koma dengan tanggal surat. Untuk penulisan tanggal kita tulis menggunakan angka. Penulisan tanggal dalam surat lamaran pekerjaan kita gunakan angka, dan di situ kalau dalam angka itu hanya satu angka, cukup ditulis satu angka. Contoh, kalau di situ 2 Agustus atau 1 Agustus. Jangan kalian tulis dengan menggunakan 01 Agustus 2020. Itu sudah menyalahi kaidah ejaan bahasa Indonesia. Kemarin sudah saya minta untuk memperbaiki, tapi ini perlu kita bahas supaya kalian lebih paham. Di sini, maka penulisan misalnya di Blora, misal di sini kita tulis Blora 1 Agustus bukan ditulis 01 Agustus 2020, melainkan ditulis Blora, koma, tanda baca yang kita gunakan untuk memisahkan kota dan tanggal adalah tanda baca koma 1 Agustus 2020. Itu struktur pertama. Yang kedua adalah perihal lampiran. Kemarin sudah kita bahas juga. Perihal lampiran ya, itu ditulis Bu, itu kalau nggak urut tidak apa-apa. Kemarin ada yang WA saya seperti itu, japri saya ya. Maka di situ ini memang secara kaidah tidak diatur urut atau tidak, tapi untuk keindahan, kerapian maka tanda titik 2 ini ditulis urut untuk kerapian, biar dilihat, dipandang itu enak. Itu struktur yang kedua. Struktur yang ketiga adalah alamat surat. Alamat surat kemarin juga kita sudah bahas 3 hal dalam penulisan alamat surat. Kesalahan berbahasa yang dilakukan secara berjamaah dan seolah-olah dibetulkan, dibenarkan di dalam forum. Nah, tugas kalian ini memperbaiki penulisan itu. Penulisan di sini yang terhormat Bapak Sujito selaku Kepala Manblora. Coba perhatikan baik-baik. Yang terhormat, ketika kalian menyebut nama Bapak atau Ibu atau saudara, secara kaidah bahasa Indonesia itu harus diikuti dengan nama orang, bukan nama jabatan. Perhatikan, ketika kalian mau menulis nama jabatan, maka di situ kalian harus mengikuti atau diikuti dengan nama instansi, nama perusahaan, atau nama lembaga.
Tuh, yang jika kalian mau menggunakan nama gelar, maka di situ yang perlu kalian lakukan, nama gelar boleh diikuti atau mengikuti nama orang. Contohnya seperti ini. Kemarin kita juga sudah membahas kesalahan dari penugasan yang kalian lakukan kemarin, masih ada yang menyebutkan yang terhormat Bapak Direktur. Oke. Ketika kalian menggunakan sapaan Bapak, Ibu atau saudara, maka di situ kalian harus menggunakan nama orang. Tuh. Kesalahan penulisan kedua, ketika kalian menyebut direktur. Oke, contoh kita bahas. Ini misal ya. Yang terhormat Direktur PT Mekarsari, Jalan Ahmad Yani 7 Blora, misal. Diperhatikan baik-baik. Di sini ketika kalian menyebut direktur, maka diikuti dengan nama instansi atau perusahaan atau lembaga. Kesalahan kedua kemarin kalian masih menyebut nama Bapak diikuti direktur, tidak boleh. Oke. Bu, saya nggak tahu namanya. Oke, kalau kalian tidak tahu, maka di situ kalian cukup menuliskan nama jabatan diikuti dengan nama instansi atau perusahaan atau nama lembaga. Itu. Terus kesalahan yang kalian lakukan ketika kalian menulis PT, ini PT tidak perlu menggunakan atau diikuti dengan tanda titik. Kemarin masih banyak kesalahan yang kalian lakukan. Kemarin seperti ini. Banyak yang masih menulis PT Mekarsari. Di sini menggunakan tanda titik. Ini salah. Tidak boleh. Ini sebuah kesalahan. Bu, di buku saya lihat dari internet, dari beberapa bukunya itu cetakan keberapa, tahun berapa yang kalian baca. Di internet itu tidak selamanya benar. Oke. Diperhatikan ya, penulisan PT UDCV tidak perlu menggunakan tanda baca titik. Selanjutnya, Jalan Ahmad Yani 7 Blora. Ini Blora boleh diletakkan di sampingnya angka 7 atau di bawah. Tidak perlu kalian tulis di tempat. Ini sudah menunjukkan nama tempat. Struktur keempat adalah salam pembuka. Salam pembuka kita gunakan yang umum saja ya, yang umum saja. Misalnya dengan hormat. Boleh menggunakan assalamualaikum, tapi jangan kalian singkat assalamualaikum WRWB, itu tidak boleh ya. Kalian berarti harus menulis semuanya, ditulis semuanya dengan jelas. Kita gunakan saja contoh secara umum. Dengan hormat, D-nya ditulis menggunakan huruf kapital, H-nya ditulis menggunakan huruf kecil. Diikuti kembali tanda baca koma. Ini struktur keempat yang disebut sebagai salam pembuka. Dengan hormat, D-nya kapital, H-nya kecil, bukan H besar. Struktur kelima, kita masuk ke kalimat pembuka atau orang biasa menyebutnya sebagai pembuka surat. Karena surat ini, contoh ini adalah surat lamaran pekerjaan berdasarkan inisiatif sendiri,
Maka di sini saya buka dengan saya yang bertanda tangan di bawah ini, bukan yang bertanda tangan di bawah ini. Perhatikan. Di sini kita buka dengan saya yang bertanda tangan di bawah ini. Kesalahan berbahasa yang sudah umum adalah yang bertanda tangan di bawah ini. Oke. Terus di sini kita buat nama, ditulis nama, karena ini ada nama gelarnya maka di sini akan saya gunakan tanda koma. Nama, Bu, kenapa di situ N kecil? Iya, karena rincian kelanjutan dari kalimat saya yang bertanda tangan di bawah ini. Ini titik 2. Maka ini kelanjutan. Kecuali kalau boleh kalian tulis saya yang bertanda tangan di bawah ini sebagai berikut. Misal, saya tulis di bawahnya. Kalian bisa menggunakan kalimat saya yang bertanda tangan di bawah ini sebagai berikut. Tanda bacanya adalah titik. Maka di situ N-nya di sini kapital. Tempat tanggal lahir T-nya kapital. Diawali kapital semua. Ketika kalian di sini menggunakan tanda baca titik 2, maka nama, tempat, pendidikan dan semuanya ini menggunakan tanda huruf kecil. Maaf ya, di sini menggunakan huruf kecil. Oke. Terus selanjutnya, kesalahan penulisan dalam tempat tanggal lahir. Biasanya kesalahan berjamaah yang dilakukan itu tempat garing tanggal lahir. Jepara. Wong di sini kalian nulisnya koma, kenapa di sini ditulis garing? Ketika di sini rinciannya tempat garing tanggal lahir, maka maknanya akan Jepara. Garing 10 Februari 1997. Atau Jepara atau 10 Februari 1997. Itu kan kesalahan. Salah, padahal makna Jepara itu berbeda dengan makna 10 Februari 1997. Kesalahan lagi yang dilakukan ketika menulis tempat dan tanggal lahir. Jepara dan 10 Februari 1997. Kalau kalian di sini menggunakan dan, maka jawaban dari rincian itu juga secara otomatis menggunakan dan. Dan ini menghubungkan Jepara dan 10 Februari 1997. Itu kesalahan. Yang benar tempat tanggal lahir, tempat koma tanggal lahir ditulis Jepara, 10 Februari 1997. Oke, struktur kesalahan lagi ya, pendidikan S1 pendidikan bahasa Indonesia atau D3 pariwisata. Kalau itu memang pendidikannya strata 1 atau diploma 3 atau diploma 2 dan lain sebagainya. Strata 2 boleh. Lah, secara kaidah strata 1 dipisahkan dengan tanda hubung. S1 dipisahkan dengan tanda hubung. Kesalahan berjamaah yang biasa dilakukan kalian S1 D3 ditulis menjadi 1. Itu kesalahan. Coba jangan dilakukan. Oke ya. Selanjutnya di sini bermaksud mengajukan lamaran pekerjaan sebagai misal guru bahasa Indonesia Diman Blora. Ini masuk pada bagian isi surat. Terus sebagai bahan pertimbangan Bapak atau Ibu bersama ini saya lampirkan sebagai berikut. Nah, di sini ada fotokopi ijazah S1. Biasanya kesalahan yang dilakukan itu nulisnya 1. Ijazah S1. Ijazah itu keluarnya sekali ketika sekolah. SMA selama 3 tahun hanya keluar 1 kali. Maka yang kalian lampirkan itu bukan ijazahnya, melainkan adalah foto
fotokopi ijazah. Kalau memang kalian legalisasi, bukan legalisir, diperhatikan, legalisir itu kesalahan berbahasa ya. Legalisasi, maka di sini fotokopi ijazah S1 Pendidikan Bahasa Indonesia mau ditambahkan yang telah dilegalisasi oleh pejabat berwenang, oleh pejabat berwenang sebanyak 1 lembar, bukan yang telah dilegalisir. Itu kesalahan berbahasa secara umum ya. Dilegalisasi, mau minta legalisasi, bukan legalisir. Kalau ini mau ditambahkan fotokopi akta mengajar yang telah dilegalisasi, ya boleh, enggak apa-apa. Ditulis saja fotokopi akta mengajar yang telah dilegalisasi oleh pejabat berwenang sebanyak 1 lembar dan seterusnya. Ya, bisa dipahami ya itu. Ini juga boleh dilengkapi. Nah, ini KTP juga iya. Kalau gini. Atau kalau ini kalian ragu-ragu, gini seperti ini juga tidak menjadi masalah. Gitu ya. Jadi di sini, Bu, di situ kenapa menggunakan huruf kapital? Karena di sini saya menggunakan tanda titik. Kalau kalian bersama ini saya lampirkan titik 2, maka di sini kalian menggunakan tanda huruf kecil. Contohnya ini, saya lampirkan. Nah, fotokopi ijazah S1, boleh kecil, boleh, ini tidak dilarang. Tapi di belakangnya kalimat paling akhir menggunakan tanda titik koma atau koma. Titik koma, titik koma, titik koma, titik koma. Paling akhir sendiri ditutup dengan tanda baca titik. Ya, terus di situ demikian. Nah, ini masuk pada kalimat penutup. Demikian surat permohonan pekerjaan atau surat lamaran pekerjaan ini saya buat. Kalian gunakan kata saya, bukan kami. Ini tunggal, bukan jamak, karena yang membuat adalah individu perorangan. Terus besar harapan saya Bapak atau Ibu, bukan di sini B-nya harus kapital, I-nya kapital, berkenan. Nah, itu kalimat penutup. Terus atas perhatian Bapak atau Ibu, ini kata sapaan, B-nya besar, I-nya besar. Jangan atas perhatiannya. Secara kaidah itu kesalahan. Saya mengucapkan terima kasih. Tidak perlu kalian gunakan atas perhatian Bapak atau Ibu saya mengucapkan terima kasih banyak. Itu kesalahan berbahasa lagi. Atau atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih. Gitu, itu kesalahan berbahasa. Gitu ya. Terus selanjutnya adalah tanda tangan dan nama terang. Salam penutup, ini salam penutupnya. Terus ini bagian tanda tangan dan nama terang. Belum saya tanda tangan nih. Misal kita buat tanda tangan. Ding, ding. Nah, ini misal tanda tangannya seperti ini. Oke, sampai di sini pembelajaran bahasa Indonesia kali ini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Sebelum kita akhiri, kita simpulkan dulu sistematika dalam surat lamaran pekerjaan atau struktur surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, ini disebut sebagai tempat tanggal pembuatan surat. Tempat tanggal pembuatan surat. Yang kedua, ini disebut sebagai perihal lampiran. Perihal lampiran. Yang ketiga ini disebut alamat yang dituju, alamat surat ya. Yang keempat ini disebut sebagai salam pembuka. Kelima, kalimat pembuka bagian ini.
Keenam, isi surat. Isi surat. 7. Kalimat penutup. 8. Salam penutup. 9. Tanda tangan dan nama terang. Oke. Tempat tanggal pembuatan surat, perihal lampiran. Terus yang ketiga, alamat yang dituju. 4. Salam pembuka. 5. Kalimat pembuka. 6. Isi. 7. Kalimat penutup. 8. Salam penutup. Yang ke-9 adalah tanda tangan dan nama terang. Demikian struktur surat lamaran pekerjaan. Diingat kembali pembelajaran yang lalu kita sudah belajar 3 jenis surat lamaran pekerjaan. Berdasarkan inisiatif sendiri, berdasarkan informasi orang lain, yang ketiga berdasarkan iklan. Ada 3 jenis surat lamaran pekerjaan, ada 10 struktur surat 9 apa 10 tadi? 9 struktur surat lamaran pekerjaan. Ada 3 jenis surat lamaran pekerjaan dan ada 9 struktur surat lamaran pekerjaan. Tugas kalian yaitu silahkan kalian menulis sebuah surat lamaran pekerjaan berdasarkan inisiatif sendiri. Ingat, kalian silahkan menulis surat lamaran pekerjaan berdasarkan inisiatif sendiri. Kalau ada hal yang kalian belum paham, bisa ditanyakan lewat Telegram. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan budian, mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Semoga yang saya sampaikan ini bisa dipahami. Tetap belajar di rumah, tetap semangat mengerjakan tugas ya. Apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan lewat japri atau telepon bisa, atau kalau kalian memang betul-betul belum paham bisa bertemu langsung dengan Budian. Oke. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.